Banjarbaru merupakan kota masa depan Kalimantan Selatan, sekaligus menyandang sebagai kota pendidikan. Di tengah-tengah kota Banjarbaru berdiri sebuah sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 2 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heini Nur Sitawati. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Banjarbaru. Dalam apresiasi GTK tahun ini, saya membuat sebuah media pembelajaran yang bernama Galuh Langkar. Galuh Langkar merupakan akronim dari Generasi Awal Leluhur Umat Hulu, Lestarikan Alam, Nilai, dan Gali Kearifan Lokal. Galuh Langkar merupakan media pembelajaran dengan konten praaksara Kalimantan Selatan. Galuh Langkar adalah media digital yang dibuat dalam bentuk kartun dan komik. Latar belakang mengapa saya membuat media Galuh Langkar yang pertama, karena materi sejarah yang masih dianggap sulit oleh siswa. Ketidaktersediaan buku teks yang mendukung tentang konten kearifan lokal Kalimantan Selatan, terutama materi prasejarah Kalimantan Selatan. Praaksara lokal yang belum banyak diketahui oleh peserta didik, di mana peserta didik lebih mengetahui materi praaksara di daerah Jawa dibanding dengan daerahnya sendiri. Karena itulah, saya membuat media Galuh Langkar. Sebelum adanya media Galuh Langkar, pembelajaran di kelas saya masih bersifat konvensional, berpusat pada buku teks yang belum mendukung adanya kearifan lokal Kalimantan Selatan. Tujuan utama dari inovasi Galuh Langkar yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep praaksara Kalimantan Selatan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap ancaman situs prasejarah Kalimantan Selatan dan memberikan solusi yang terbaik. Yang ketiga, menanamkan nilai karakter pelestari lingkungan dan budaya. Yang keempat, memberikan penguatan terhadap kearifan lokal Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, menjadikan peserta didik sebagai agen budaya yang terlibat langsung dalam usaha pelestarian situs praaksara Kalimantan Selatan. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana membuat peserta didik memahami konsep praaksara secara kontekstual. Kemudian, bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dengan menganalisis masalah ancaman situs prasejarah dan menemukan solusinya. Dan yang terakhir, bagaimana menanamkan karakter pelestari alam dan budaya dalam proses pembelajaran. Aksi pertama yang saya lakukan dalam pembuatan media Galuh Langkar yaitu dengan melakukan survei di dua tempat, Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mendapatkan informasi terkait masa praaksara yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Pagi. Sehat hari ini, nak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai prasejarah lokal Kalimantan Selatan ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti kamu bisa memahami bagaimana sih situs prasejarah di Kalimantan Selatan. Yang kedua, kamu mengenali situs-situs prasejarah yang ada di Kalimantan Setelah Selatan. melakukan wawancara dan mempelajari laporan riset arkeolog, saya menyusun naskah dan membuat komik dengan menggunakan aplikasi Canva dan Creator Book. Untuk membuat kartun, saya menggunakan Figverse AI, Luna AI, juga menggunakan aplikasi CapCut. Setelah komik selesai, kemudian saya mengimplementasikannya dalam pembelajaran IPS di kelas saya. Pembelajaran diawali dengan kegiatan awal, inti, dan penutup. Fokus pada kegiatan pembelajaran adalah pada kegiatan inti, di mana siswa menemukan permasalahan ancaman situs prasejarah dan mencoba memberikan alternatif solusi. Dan pada puncak kegiatan, siswa diajak menjadi agen kecil pelestari budaya dengan membuat slogan yang memperkenalkan situs praaksara yang ada di Kalimantan Selatan dan pelestariannya. Di tahap akhir, untuk mengetahui ketercapaian yang jelas dan terukur dari pemanfaatan media Galuh Langkar ini, saya menyebarkan angket kepada peserta didik sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.
BRIN merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini ada satu keunikan nak fungsi gua di Kalimantan Selatan ya untuk zaman praaksara. Kalau di Kalimantan Selatan itu ada 3 fungsi gua. Yang pertama sebagai tempat tinggal. Yang kedua sebagai tempat penguburan. Yang ketiga sebagai tempat perbengkelan. Ancaman terhadap situs Praaksara Kalimantan Selatan. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan mengedukasi masyarakat sekitar untuk menambah pengetahuan anak muda akan masa-masa Praaksara dan pentingnya memahami sejarah. Iya, Mas. Semangat dalam menjaga alam, berjuang menjaga warisan leluhur kita, berlestari menjaga alam warisan leluhur kita. Iya, beri tepuk tangan. Kita lestarikan budaya Kalimantan Selatan. Kisah ini Datuk melahapkan masa depan dan harap Banua Pusaka ada boleh hilang. Selesai untuk kegiatan pembelajaran kita mau refleksi hasil pembelajaran. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Antara komik dan kartun, Galuh Langkar, yang mana yang kalian suka? Komik atau Galuh atau keduanya? Keduanya. Ya, keduanya. Nah, kemudian kontennya juga Ibu tambahkan tentang kearifan lokal daerah kita sendiri. Daerah kita sendiri sebenarnya punya potensi yang besar untuk arkeologi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil nyata yang diperoleh dari media Galuh Langkar adalah yang pertama, meningkatnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi praaksara lokal Kalimantan Selatan. Yang kedua, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, tumbuhnya karakter pelestari budaya pada peserta didik. Kemudian, media Galuh Langkar ternyata mampu memberikan penguatan terhadap kearifan lokal Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, pembelajaran dengan menggunakan media Galuh Langkar ternyata mampu menjadikan peserta didik sebagai agen kecil pelestari budaya. Demikian pemaparan saya mengenai pemanfaatan media Galuh Langkar. Sangat besar harapan saya media Galuh Langkar ini dapat digunakan di ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya di Kota Banjarbaru, namun mencakup seluruh wilayah sekolah yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan media ini dapat menjadi referensi untuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Akhir kata, ada sebuah pantun, naik lanting ke hulu sungai, anak Banua tersenyum ceria. Galuh Langkar media penuh inspirasi dari Banua untuk Indonesia. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Noviah SPD, Kepala SMP Negeri 2 Banjarbaru. Di sini saya menyatakan memang benar bahwa Ibu Heni Nursitawati telah mengembangkan media pembelajaran Galuh Langkar yang berupa media komik dan kartun. Semoga Galuh Langkar bisa membawa keberhasilan untuk Ibu Heni Nursitawati di ajang apresiasi GPK tahun 2020 ini. Nama saya Aris Desi Ningrum, saya guru pendidikan Pancasila. Saya sangat tertarik sekali dengan media yang dibawakan oleh Ibu Heni, yaitu Galuh Langkar. Semoga media Galuh Langkar ini bisa membawa keberhasilan Ibu Heni dalam apresiasi GTK 2025. Saya Dia Ikanita, orang tua dari Bagas Kenji Al-Akbar, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Ibu Heni Nursitawati dengan media Galuh Langkar yang berisi materi prasejarah Kalsel. Semangat dan sukses selalu Ibu Heni dalam menciptakan karya-karya terbaik. Perkenalkan, saya Ananya Pizani Bagastari dari kelas 9H. Saya suka sekali dengan media Galuh Langkar, terutama kartunnya yang dibuat oleh Ibu Heni. Semoga Ibu menjadi juara.